sama-sama kita menyaksikan ibadah kita siang hari ini, walaupun kita berada dalam tempat yang berbeda, tapi saya percaya ada anugerah Tuhan, jamahan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa melawat kita dengan luar biasa, memberkati kita, mengurapi kita dengan luar biasa. Amin. Semoga satu firman Tuhan buat saudara dengan tema orang yang mengalami kemerdekaan. Amin. Amin. Saya percaya kalau semua kita ditanya, saudara terkasih yang ada tempat ini dan di rumah, kalau kita ditanya apakah saudara sudah dimerdekakan oleh iman, saya percaya semua kita akan berkata amin. Betul ya? Saya yakin saudara akan dengan kencang bilang amin. Kenapa saudara terkasih? Itu iman kita, saudara. Itu kepercayaan kita, saudara terkasih. Tapi hari ini saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus lihat apakah sungguh-sungguh hidup kita sudah dimerdekakan oleh iman. Saudara, saya mau bagi satu firman Tuhan buat saudara. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Yang ada di tempat ini buka Alkitabnya, saudara terkasih. Yang ada di rumah juga saudara terkasih, saudara buka Alkitab saudara. Dan kita sama-sama mendengar firman Tuhan yang dahsyat pada saat siang hari ini. Sama-sama kita lihat firman Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan berkata karena Tuhan itu adalah roh Allah, dan di mana ada roh itu, firman Tuhan bilang di situ ada kemerdekaan. Saya percaya semua kita sudah dimerdekakan. Kenapa? Karena ini iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Tapi persoalannya, saudaraku terkasih, dimerdekakan oleh iman itu bukan sekedar pengakuan, saudara. Betul ya? Ya kalau cuma ngaku-ngaku sih semua juga gampang, betul toh? Saya juga kalau mau ngaku ganteng bisa, saudara. Cuma persoalannya siapa yang percaya, saudara? Saudaraku terkasih, kan itu masalahnya, saudara. Tapi sama dengan hal ini, saudara terkasih, kau mengaku beriman dan kau mengaku sudah dimerdekakan oleh iman itu gampang, karena sekedar mengatakannya saja. Cuma persoalannya orang yang dimerdekakan itu tidak bicara pengakuan. Orang yang dimerdekakan itu bicara tentang kehidupan, saudara terkasih. Maka hari ini, saudara terkasih, ketika kau berkata kau sudah dimerdekakan oleh iman, kehidupanmu harus membuktikannya. Amin. Saudaraku terkasih, lalu pertanyaannya kalau begitu mau pendeta, siapa itu yang sudah dimerdekakan oleh iman? Persoalannya berarti itu, saudara terkasih. Saya mau bagi buat saudara ada 3 hal yang firman Tuhan katakan. Orang yang sudah dimerdekakan oleh roh Allah, ketika roh itu ada dalam diri kita dimerdekakan oleh roh Allah, saudara terkasih. Saya menemukan ada 3 gambaran yang harus terlihat dalam hidup kita. Gambaran yang bagaimana? Firman Tuhan berkata begini, ayat yang berikutnya, saudara. Ayat yang berikutnya firman Tuhan berkata begini. Mari saudara lihat ayat 18. Firman Tuhan berkata ada 3 gambaran kehidupan yang ditunjukkan oleh seorang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Yang pertama firman Tuhan berkata, kalau kau sudah dimerdekakan oleh Allah, kalau Allah sudah memerdekakan hidupmu dan kau sudah merdeka dalam Tuhan, maka dengar, yang pertama saudara terkasih, firman Tuhan bilang kau harus mencerminkan kemuliaan Allah itu dengan muka yang tidak berselubung. Apa itu muka yang tidak berselubung? Pertanyaannya, muka yang tidak berselubung itu adalah apa yang terlihat dari dalam kehidupanmu harus mencerminkan kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Kemuliaan Allah itu harus terlihat dalam dirimu, bukan karena aksesoris rohani yang kau pakai dalam hidupmu. Ada orang supaya terlihat, wah imannya hebat nih, imannya luar biasa, pakai kalungnya salib, saudara. Terus kalungnya salibnya nggak kira-kira lebih besar sekali, sampai 1,5 meter, saudara. Hampir lebih besar daripada dia, saudara. Waktu ditanya kenapa tuh kalung kok besar begitu? Oh iya, supaya orang lihat kita selalu memikul salib, saudara. Jadi kita hidup selalu dalam apa yang dikehendaki oleh Allah, hidup apa yang diinginkan oleh Allah, karena kita mikul salib. Bukan. Firman Tuhan berkata orang yang dimerdekakan oleh roh Allah, kehidupan yang terlihat dari dalam hidupnya harus menggambarkan kemerdekaan itu. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan tidak boleh pakai kalung salib, pakai baju rohani, haleluya, puji Tuhan tulisannya, silakan. Tapi yang Tuhan mau adalah apa yang menjadi kehidupanmu hari-hari harusnya menunjukkan sebuah kemerdekaan. Amin. Jangan menjadi pribadi yang hidup dalam penyamaran, karena Tuhan gak suka dengan orang yang hidup tertutup. Allah pengen kita menjadi pribadi yang terbuka di hadapan semua orang. Allah pengen
kita menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang apa adanya, menjadi pribadi yang seperti yang dikehendaki oleh Allah. Memang kadangkala kalau sudah bicara tentang kejujuran dan keterbukaan, saudaraku terkasih, tidak banyak orang yang suka. Betul ya? Saudaraku terkasih, apalagi kalau kita ngomong apa adanya kepada orang lain, saudaraku terkasih, banyak orang yang gak suka ketika orang lain dikasih tahu apa yang sebetulnya tentang kehidupan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih semuanya, dengar. Kalau engkau ingin menjadi pribadi yang menunjukkan bahwa kau sudah dimerdekakan oleh Allah, kau tidak boleh lagi hidup dalam kenyamanan. Kau harus terbuka, hidup dalam kejujuran, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Saudaraku terkasih, yang pertama gambaran kehidupan orang yang percaya, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh iman dan kepercayaannya kepada Allah. Yang pertama firman Tuhan bilang, dia jadi pribadi yang tidak berseru, hidup terbuka. Kemuliaan Allah yang terlihat sungguh-sungguh adalah kemuliaan Allah yang nyata dalam hidupnya. Yang kedua, firman Tuhan berkata begini dalam ayat 18, firman Tuhan berkata, dan firman Tuhan bilang, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, firman Tuhan bilang, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini yang kedua. Yang kedua, firman Tuhan bilang, orang yang dimerdekakan oleh Roh Allah karena ada Roh Allah dalam hidupnya, yang pertama dia hidup terbuka apa adanya. Yang kedua, firman Tuhan bilang, dia akan dirubah segambar dengan Allah. Saudara, kalau mau tahu dirimu itu orang yang sudah dimerdekakan oleh iman, atau cuma sekedar ngaku-ngaku merdeka, kau tinggal lihat dirimu apa adanya. Apakah kau segambar dengan Tuhan atau tidak? Atau kau hanya ngaku-ngaku segambar, tapi ternyata jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin saudara bertanya, Pak, apanya yang segambar? Yang mirip itu, yang segambar itu maksudnya apanya, Pak? Saudaraku terkasih, tentunya ini tidak bicara fisik, betul ya? Karena kalau sudah bicara fisik, saya pikir dalam hati, ya sulitlah kita untuk segambar serupa dengan Yesus, betul? Yesus orang Yahudi, lalu kita orang Indonesia, betul kan? Saya pikir perbedaannya jauh sekali, betul ya? Tapi ketika firman Tuhan berkata segambar dengan Allah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kehidupan, di mana kita hidup seperti Allah hidup ketika dia hidup sebagai manusia. Di mana roh dan kehidupanmu, saudara kasih, harus mirip dengan Allah. Segambar dan serupa itu menunjukkan sebuah kemiripan yang terlihat dari dalam hidup kita. Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Kita kan seringkali sebut diri kita anak Allah, betul ya? Siapa saudara? Anak Tuhan. Siapa saudara? Anak Allah. Coba saudara renungkan baik-baik, kira-kira nih, kenapa kita disebut anak-anak Allah kalau menurut saudara? Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu saudara, ini tidak lain tidak bukan, ini bicara kemiripan terkasih. Karena kalau sudah bicara anak, pasti mirip dengan orang tuanya, betul loh? Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Saya kalau jalan sama anak saya satu, saudara kasih ya, laki-laki. Kalau saya jalan sama anak saya, orang selalu bilang begini, ya ampun, anaknya mirip papanya. Saudara kasih, betul ya? Waktu orang bilang gitu saya senang dong, betul ya? Kenapa? Mirip papanya, saudara kasih, betul ya? Tapi coba saudara bawa anak saudara jalan, lalu bilang, ya ampun, anaknya mirip tetangga. Saudara kasih, betul ya? Marah kita pasti, betul kan? Kok anak kita dibilang mirip tetangga, saudara kasih? Saudaraku terkasih, tapi kalau dibilang mirip orang tuanya, wah kita senang. Pak, apa itu mirip Pak Pendeta? Ini juga jadi persoalan, saudara kasih. Menurut saudara apa itu mirip? Mirip itu artinya lebih banyak samanya daripada beda. Hari ini kalau kau bilang kau dimerdekakan oleh Tuhan, lalu kau mirip dengan Allah, hari ini lihat dirimu, kehidupanmu, lebih banyak miripnya, lebih banyak samanya, atau bedanya. Kalau ternyata lebih banyak bedanya, saudara kasih, saya pikir sudah waktunya engkau kembali kepada Tuhan. Karena pengakuan dimerdekakan oleh Tuhan karena iman, itu cuma pengakuan doang. Realitanya tidak, saudara kasih. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kau berkata, imanku sudah memerdekakan aku, dan aku hidup dalam kemerdekaan karena iman, maka yang pertama dengan apa? Coba lihat diri saudara. Apakah engkau mirip dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan dalam tindakan, perbuatan yang engkau lakukan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, ini PR kita, saudara.
supaya dalam kondisi saat ini saudaraku terkasih, kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara kasih, dan yang terakhir, saudara. Terakhir. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara. Betul ya? Walaupun saudara di rumah, saudaraku terkasih, tetap terakhir harus kencang. Amin. Supaya yang buta melihat, saudara. Betul ya? Jadi kalau di gereja saja orang bisa buta waktu dengar firman, apalagi di rumah, saudara. Jangan-jangan saudara dengarnya juga sambil nonton, sambil di atas bantal, saudara. Ketika firman Tuhan mulai datang, saudara juga mulai dibawa kepada hadirat Tuhan, saudara. Tanpa disadari sudah mulai bahasa roh, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, jadi terakhir harus tetap kencang, amin. Supaya yang buta melihat, haleluya. Yang terakhir, saudara terkasih, firman Tuhan, lihat begini, saudara terkasih. Firman Tuhan berkata, yang terakhir, orang yang dimerdekakan oleh roh Allah, orang yang dimerdekakan oleh iman, firman Tuhan berkata, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan firman Tuhan katakan kalimat terakhir apa? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara dengar, orang yang dimerdekakan oleh firman Allah, firman Tuhan berkata, iman yang memerdekakan mereka akan membuat mereka semakin besar dalam kemuliaan Allah. Saudara, kalau sudah dengar kata semakin, saudara terkasih, saudara harus tahu ini bicara tentang progres. Amin. Kalau saudara bilang saudara dimenangkan oleh iman, lalu saudara semakin hari semakin besar dalam kemuliaan Allah, berarti ada progres kehidupan yang terjadi dalam kehidupan. Kau harus semakin baik, progresnya harus semakin positif. Kau harus semakin berkenan, kau harus semakin berkualitas, kau harus semakin pintar, kau harus semakin berprestasi. Ini baru namanya orang yang merdeka. Saudara lihat Indonesia merdeka kapan? Tahun 45, betul? Saudara pernah nonton film-film sejarah begitu, zaman-zaman perang tahun-tahun 45 begitu? Saudara akan lihat bahwa keadaan zaman itu, lalu kau bandingkan dengan keadaan zaman sekarang, wow, jauh sekali bedanya, betul toh? Dulu orang masih naik sepeda, kita sudah naik motor, naik mobil. Sekarang teknologi jauh sekali beda, jauh sekali beda. Maksudnya apa? Berarti ada pertumbuhan, ada progres. Itu baru namanya merdeka. Hari ini kalau kau berkata dalam dirimu, saya sudah dimerdekakan oleh firman Allah, dimerdekakan oleh iman. Persoalannya adalah, kau bertumbuh nggak? Semakin positif nggak? Atau semakin negatif? Dulu marahnya 300 kali, sekarang sudah 700. Itu bukan merdeka berarti. Yang namanya merdeka itu semakin positif. Tuhan pakai kata semakin loh firman Tuhan. Betul ya? Kalau ada kata semakin berarti kan tidak mutlak. Begitu toh? Saudaraku terkasih, ya harapannya kalau bisa mutlak. Tapi kalau kau udah Pak, saya berubah, harus langsung mutlak berubah 180 derajat. Jangan, nanti takut kau stroke. Saudaraku terkasih, jaga. Semakin saja, progres saja, progres. Jadi kalau hari ini saudara terkasih kau suka marahmu 500 kali, ya kalau kau namanya dimerdekakan, besok 499 kali. Amin. Amin. Saudara tahu, banyak kali kehidupan kita yang membuat kita tidak berubah progres adalah kita. Dan cilakanya seringkali saudara kasih, kita pakai ayat Alkitab untuk membuat kita nyaman dalam dosa. Coba seberapa banyak orang yang bersalah lalu ditegur, terus pakai ayat firman Tuhan, ayat mas orang berdosa nih, saudara. Apa coba ayat mas orang berdosa? Roh memang penurut tapi daging lemah, saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, saudara kasih. Itu ayat tidak salah, itu ayat benar. Roh itu memang penurut, daging itu memang lemah. Tapi kalau kau salah mengartikannya dan kau pakai itu ayat untuk pegangan dalam hidupmu ketika kau jatuh dalam dosa, kau tidak pernah berubah dalam hidup ini. Hidup ini harus berubah. Kalau kau bilang kau dimerdekakan, harus ada progres hari-hari. Saudaraku terkasih, keadaan kita di zaman ini sekarang sedang dalam keadaan yang menakutkan banyak orang. Betul? Kita lihat saudara terkasih virus corona. Dan menurut saya ini kalau sudah tidak diantisipasi oleh anak-anak Tuhan dengan baik, virus corona ini bisa menghilangkan, situasi virus corona ini bisa menghilangkan kasih dalam hidup kita. Sekarang ada lagi masa apa? Social distance, betul ya? Distance, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagus untuk kita.
tapi pastikan hatimu tetap mengasihi orang-orang di sekitar. Sekarang coba lihat orang batuk dikit kita curiga, betul ya? Kamu buat batuk? Sudah cek belum? Sudah kan? Corona lagi kok. Akhirnya kan dia bilang begitu, sakit hati dia. Betul ya? Sakit hati itu dibawa sampai corona sudah selesai, masih sakit hati dia. Akhirnya satu dengan yang lain saling berantem, betul ya? Satu yang lain dan itu kurang ajar dia itu. Habis dulu waktu aku batuk, dia bilang aku corona enak aja, sampai orang-orang menjauhkan saya segala macam. Akhirnya berkepanjangan. Saudara dengar? Situasi hari ini harus kita sikapi dengan anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, dirubah dan sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita boleh jaga jarak. Hari ini kita ibadah, saudara di rumah, kami di sini. Ini bukan lagi mau ngomong, saudara tetap di rumah supaya kami tetap di sini. Enggak, saudara. Setelah ini kami pulang, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maksudnya adalah walaupun jarak kita berpisah agak jauh, saudara, tapi pastikan kasih Tuhan tidak boleh hilang dari dalam hidup kita. Ketika masanya tiba, waktu gereja sudah dibolehkan lagi untuk ibadah, jangan sampai saudara tidak ibadah. Saudara harus berkumpul, saudara harus percaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Amin. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh iman, imanmu harus lebih terlihat daripada ketakutan. Imanmu harus lebih terlihat daripada kekhawatiran. Jadi untuk itu, sekarang kita masanya memang tidak boleh kumpul karena pemerintah juga sudah menganjurkannya. Tapi nanti setelah masanya tiba, kita harus kembali berkumpul, saling memberi kasih satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, supaya inilah bukti bahwa kita sudah dimerdekakan oleh iman kita. Iman kita memberkati kita, iman kita memerdekakan kita, dan iman kita menjadikan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.